Hai guys, welcome back to another episode Boba Project. Dan episode ini tuh spesial banget karena selain kita merayakan 1000 subscribers, yay, finally. Thank you so much guys for your support selama ini, karena kalian sudah subscribe ke channel kita dan juga selalu like all the comments yang berterima kasih. Kita juga mau terima kasih, kan kalian nggak pernah nih ya kita ceritain kenapa kita tiba-tiba bikin YouTube channel ini dan kita tuh sebetulnya tuh kenalnya dari mana sih, bla 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 gitu kan ya. Nah, di episode kali ini spesialnya adalah kita kedatangan guest, yaitu Jason dari Jason in a Chatterbox, dan dia kayak yang akan menjadi host kita hari ini. Yeay, Jason. Halo semuanya, terima kasih sudah mengundang diri saya. Jadi Jason itu di video ini akan ceritanya mewawancara kita tentang pertanyaan-pertanyaan seluk-beluk di balik YouTube Boba Project itu sendiri. Dan oke, Jason, take it away. Oke, thank you Dea and Nico. So ya, beforehand, selamat 1000 subscriber dong. Udah berapa lama ini? Satu tahun 8 bulan mungkin ya. Iya, kurang lebih. Lama ya. Benar kan, banget. udah hampir 2 tahun bahkan. 2 tahun. Nah, Gila, seperti Dea udah ngomong kan, kalian udah banyak berbagi tentang kisah kehidupan di Singapura, terus tentang pekerjaan, tempat-tempat di Singapura. Tapi viewers itu nggak tahu banyak tentang kalian. Mungkin buat Dea bener lah, mungkin mereka tahu Dea sempat kerja di mana, sekolahnya di mana dan apa-apa. Tapi kalau Nico sendiri tuh nggak pernah cerita tentang dirinya gitu. Apa jangan-jangan Nico itu agen rahasia gitu, jangan-jangan kan? Nah, dan 1,5 tahun itu waktu yang panjang nih. Kalian udah banyak berinteraksi dan mungkin banyak perubahan dalam hidup kalian. Jadi kalau misalnya ya, kalian perkenalkan diri kalian sendiri ke pendengar sekarang ini. Coba dong, mungkin dari Nico dulu deh. Nico gak pernah mau perkenalkan diri secara formal kan? Pernah, cuman belum bahas kerjaan gue aja dan semua yang gue lakukan gitu kan, biasa. Apa nih, perkenalan secara formal ya? Ya, siapalah kamu? Kamu mau dikenal dengan karakter apalah? Aku Nico, aku anak desa dari Mojokerto yang mangkring ke Singapura untuk mencari kehidupannya lebih baik lah ya, sama kayak ke kota gitu intinya. So yeah, video-video tentang gue akan datang beberapa saat lagi, oke? Don't worry. Awesome. Nah, kalau Dea bagaimana kalau Dea? Nah, bedanya Dea sama Nico itu adalah Nico anak desa, Dea tuh anak kota. Aku tuh datangnya dari Jakarta, ya tipe maksudnya ya dari Jakarta. Terus aku sekolah di sini seperti yang kalian tahu mulai dari sejak SMP gitu kan, karena aku dapet beasiswa ASEAN tersebut, dan udah tinggal di Singapura for 11 years, 11 tahun sekarang ya. Nah, Boba Project ini kan nggak cuma kalian 2 orang kan, siapa aja sih sebenarnya di balik Boba Project? Nah, interestingly, kalau kalian nonton video-video kita yang dulu-dulu gitu ya, kita sebetulnya Boba Project ini tuh bertiga. Di awal dari gua, Dea, Nico, dan ada satu lagi yang namanya Limanda gitu. Nah, cuman karena Limanda itu sibuk dengan pekerjaannya sekarang gitu kan, terus jadinya sisanya jadi tinggal kita berdua deh. Betul. Dan setelah 3-4 video lah, terus dia tuh PhD gitu, jadi dia akan menjadi profesor, dia sibuk banget kerjaannya. Dan selain itu kita punya 3 intern di belakang layar guys sebenarnya. Intern kerja paksa, gak apa-apa, kita juga kerja paksa, sama-sama kerja paksa ya. Sampai 1000 subscribers, semoga kita tidak kerja paksa lagi. Jadi kita punya orang yang tidak akan menolak kita, yaitu saudara-saudara kita sendiri gitu. Ya, jadi kayak di segmen ini kita juga mau lakukan special shout out gitu ya buat dede-dede kita, buat Regina sama Grace yang udah bantuin edit video, udah pernah bantuin bikin thumbnail juga gitu kan, sama Deat yang selalu mau bantuin untuk bikin subtitle. Thank you so much. Yes, karena tanpa kalian kita hanya butiran debu guys, capek. Perlu di outsource kadang-kadang beberapa hal ya. Benar. Nah, kalian ngomong tentang Limanda, jadi gua keingat sama video pertama kalian post itu video tentang review boba kalau nggak salah kan? Iya betul. Dan oke, mungkin nama channel kalian Boba Project. Nah, terus arahan kalian itu kemana sih? Apakah emang tujuan awalnya pengen review boba doang? Terus kenapa bisa menjalar ke ini? Gimana sih? Coba mungkin Nico atau Dea mau berbagi dulu. Oke, jadi
awalnya itu kita tuh mau being true to ourselves aja sih sebenarnya. Kan awalnya tuh yang kepikiran ide ini tuh gue gitu kan. Gue mikir kayak Limanda ini punya kamera yang bagus gitu ya. Let's think of something good. Karena Limanda juga bilang gue bikin YouTube. Dia pernah ada kayak channel or something dulu Limanda itu tentang kayak belajar math or chemistry kalau nggak salah lah, tentang itulah, seputar itu. Terus kayaknya dia sempat vakum juga karena kesibukannya. Terus habis itu gue datang, terus gue bilang gue tertarik sama video lu, gimana lu mau nggak ngelanjutin tapi nggak yang kayak tentang math chemistry tapi lebih ke arah kehidupan kita di Singapura gitu. Nah terus kita bikin lagi, dibumbuin dengan apa ya gitu ya. Kita berpikir gimana kalau dibumbuin sama bubble tea aja, karena belum ada orang yang bikin video tentang kayak keberagaman bubble tea gitu loh. Kayak tes coba-coba gedenya apa, apakah ada suatu penipuan di baliknya, bukan penipuan lah, kayak suatu everything di balik itu. Jadi kayak kita mau put ourselves dengan boba itu sebagai kayak selingan lah. Kita kadang-kadang kita cerita tentang hidup, kadang-kadang tentang boba gitu, untuk memberikan apa ya, karena waktu itu juga boba lagi booming banget sih tahun lalu itu. Kayak semua orang Sinfutang, semua orang kayak koi, setiap beli koi udah kayak beli Starbucks di foto, beli koi di foto gitu. Jadi awalnya itu dari situ, dan lama-lama kita ngelihat kok kayaknya mereka tertariknya justru bukan tentang video yang kayak hahaha itu, bukan video tentang kayak kita bahas tentang COVID. Bukan video tentang hidup kita misalnya kayak kita jalan-jalan ke apa, kok interestnya melebar ya ke hal-hal yang kita nggak sengaja put informatif gitu, kayak hal yang dalam tanda kutip pinter gitu lah. Jadi ketika lu nonton itu, lu come there to get something gitu ya. Misalnya kayak tentang Asian Scholarship itu kan, lu datang ke sana untuk get something, gimana cara daftar Asian Scholarship gitu kan. Sebenarnya itu kan cuma kayak seasonal aja sih. Sekarang lagi seasonnya, kita jadi bikin itu gitu ya kan. Kita iseng-iseng, kita juga ngikutin seasonal gitu. Terus tiba-tiba yang ternyata yang informatif ini lebih booming daripada kita jalan-jalan ke Jewel, jalan-jalan ke Universal, kayak itu kayak biasa aja gitu. Akhir-akhir ini kayak mereka lebih tertarik sama hal yang kayak smart gitu. Kayak orang Indonesia tampaknya sudah lebih senang hal-hal yang volunteer di UN, habis itu kerja di Shopee, di mana gitu, kayak wow. Kita tuh juga ya seperti yang lu lihat kan, topiknya awal-awal sangat beragam gitu. Dan memang butuh waktu buat sampai kita tuh menemukan yang sesuatu yang ternyata belum pernah dibahas sama orang kayak gitu loh. Jadi kayak itu video pertama yang kita sadari itu adalah video Shopee kita. Itu pun juga karena dikasih ide sama Regina, dedeknya Nico gitu kan, buat kayak since aku kerja di Shopee gitu kan, kayak bahas aja gitu. Kayak kerja di Shopee di Singapura tuh kayak gimana, pasti banyak banget orang yang mau nonton, dan benar banyak orang yang mau nonton gitu kan. Dan dari situ kita jadi kayak makanya oke, kita coba deh yang bagian ini. Mungkin selain kerja di Shopee, orang-orang juga tertarik ngelihat orang-orang Indo yang kerja kayak di company-company lain di Singapura gitu kan. Makanya kita juga ada interview kayak Asur di Tesla gitu kan. Terus habis itu ada Velmar yang di Amazon, iya kayak gitu. Jadi asal mulanya itu dari Nico dan si Steven. Terus dia itu datangnya apakah dari awal persis atau gimana itu? Dari awal juga kan ya dia? Iya, tadi kamu lupa mention sih sebetulnya. Jadi kayak yang bubble tea itu juga karena kayak kita kan nggak tahu gitu kan yang mau bahas apa awalnya. Karena sebetulnya tuh between the three of us, there's nothing in common gitu loh. Ya, jadi memang benar-benar kesukaan kita masing-masing berbeda lah. Jadi makanya awalnya tuh kita bikin bubble tea karena it's like something that everybody likes gitu kan, semua orang suka. Dan pasti relatable buat orang-orang yang actually awal-awalnya nonton video kita, which is kayak teman-teman kita gitu kan, buat orang-orang yang di Singapura. Iya, dan kita juga mikirnya juga kalau misalnya kita, karena tujuan channelnya sendiri kan kita mau expose kehidupan di Singapura. Benar. Gitu kan. Cuman kalau seandainya kita kehabisan ide, kita tuh selalu bisa go back to this bubble tea stories gitu loh. Karena iya, jadi kayak awalnya tuh dari situlah.
Jadi sekarang boba itu sebagai a common theme atau tema umum yang kalian buat fallback lah kalau dari dia cerita. Awalnya. Oh, awal. Ya, oke. Awalnya kayak gitu. Jadi kita merasa, karena aku juga nonton beberapa video kayak dia bilang kayak coba lihat ke dirimu, apa yang kamu lebih daripada mungkin penontonmu gitu. Kayak kan aku juga melihat gue di Singapura gitu kan, gue dalam tanda kutip di experience yang berbeda dari orang-orang audiens kita, which is di Indo gitu. Jadi kita merasa itu yang mau coba kita sampaikan gitu loh. Oh, ini loh kehidupannya gitu. Di Singapura tuh kayak gini, meskipun kalian pikir kalian tahu atau banyak orang bilang, "Halah, ke Singapura kayak naik becak gitu. Biasa, udah sering lah orang-orang ke Singapura, gampang lah." Kita mau mengupas hal-hal yang kalian nggak tahu guys sebenarnya. Bahwa kalian sebenarnya hidup di sini tuh berbeda dari apa yang kalian bayangkan. Nah, kayak gitu. Benar-benar. Oke, luar biasa. Jadi itu awal mulanya kan. Nah, dari awal mulanya orang mikir kayak bikin YouTube tuh gampang. Mungkin cari ide, gampang lah, cari ide doang gampang. Atau cari bikin video ya udah lo tinggal ngerekam doang kan. Nah, tapi menurut kalian setelah 1,5 tahun perjalanan ini, tantangan logistik apa sih yang paling kalian sulit hadapi di awal-awal? Oke, this is a very interesting question. Pertanyaannya sangat menarik ya. Karena awalnya tuh kita tuh tahu gitu kan, walaupun kita masing-masing punya kamera gitu kan, kita tahu kamera itu ada kelemahannya juga, kayak yang tadi kan rekod 30 menit tiba-tiba mati sendiri, belum lagi memori dan segala macam gitu kan. Jadi kita tuh mulainya dari kecil gitu. Kita recording tuh cuman pakai HP. Even sampai sekarang gitu loh. Ini HP ini tuh ya udah kayak dipakai sering banget buat kayak ngevlog. Bahkan kayak awal-awal kita syuting yang sitting down, yang cuma duduk gitu doang ngomong ke kamera gitu ya. Itu HP juga pakai HP. Wow. Ya. Terus awal-awalnya kita juga nggak pakai mic. Jadi akhirnya gitu di awal nggak pakai mic. Terus kita kayak sadar kayak ya kalau nggak pakai mic, soalnya dulu yang punya mic tuh cuma Limanda gitu. Jadi begitu Limanda sibuk, kita berdua tuh nggak punya mic gitu kan. Oke, jadi kita merasa kita perlu mic biar suaranya at least nggak gemak gitu kan. Benar. Nah terus jadi kita mulai beli mic, tapi kita nggak tahu mic yang mana yang bagus gitu kan. Jadi kita beli yang murah aja lah gitu. Beli di Shopee gitu. mic yang di ini yang kecil ditempel di sini gitu. Clipping. Oh, lavalier itu ya. Iya, beli yang murah di Shopee kan banyak yang murah gitu kan. Karena kita kayak namanya juga masih coba-coba, jadi kita nggak berani untuk kayak invest in big items gitu. Karena kita juga nggak tahu channel ini tuh bakalan berhasil atau enggak sih kayak gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat video-video yang kayak kita yang dulu, itu tuh mic-nya tuh kita tuh nggak tempelin di sini. Kita tuh tempelin selotipin ke botol susu. Oh, benar. Yang ada logonya. Kita print logonya, tempel di itunya. Benar. Kalau di bawah di jug susu itu kan yang ada gambar bobanya itu kan Mas. Di jug susu. Iya. Terus kan itu jadi lucu juga kan, kayak kalau misalnya mau ngomong gitu kayak mau minum susu gitu ceritanya. Jadi iya. Logistik pertama yang kalian selesaikan itu mikrofon kan. Nah, tapi kalau editing video ya, apakah kalian udah pernah editing video sebelumnya? Buat gue udah pernah edit video sebelumnya buat Dormil Story, which is another project yang gue lakukan kan. Nah, buat Nico itu bener-bener baru, ya kan Nick ya? Baru. Iya, dan sebetulnya juga editing skill kita tuh nggak beda jauh lah, karena gue editing video dulu pas Dormil Story juga nggak yang gimana-gimana banget gitu loh. Dan itu bener-bener ya, kita tuh nyadarin banget. Jadi tuh awal-awalnya kita edit video edit aja gitu, kayak menurut kita tuh udah seru kayak gitu kan, udah bagus gitu kan. Sampai suatu kali kita tuh kasih video kita tuh ke dedeknya Nico. Oh, si Regina. Dan itu tuh ya beneran dengan banyaknya efek yang dia kasih gitu, terus kita sadar kalau video yang sama kita edit itu boring banget. Iya. Kalau kalian nonton kayak video pertama, video kedua kita tuh ya kayak oh my god, it's so boring gitu loh. Betul, dan itu kita nggak sadari loh. Dan meskipun kita juga sama-sama nonton YouTube consistently ya, dedek gue itu setiap kali gue upload video diomelin terus kayak ini udah bosan, kurang ini, kurang itu, kurang ini sampai oke, daripada komel terus,
ini show it to me yang terbaik Wow. gimana gitu. Kita kan kasih talk sekali satu video namanya tentang video Ceca Sangcen teh. Itu eye opening banget. Sejak saat itu sampai sekarang itu tuh editannya lebih effort guys. Dan semakin kita lakunya makin cepet juga gitu. Dan berubahlah sejak saat itu karena itu dia make it so amazing. Kayaknya the fourth video deh kalau nggak salah tuh berapa gitu dibanding sebelum-sebelumnya itu kayak abal gitu, banyak awkward silence lah, apa konten-konten yang kurang mungkin ngalur ngidul itu dimasukin semua gitu. Tapi setelah gue ngedit tuh kayak oh my god gitu. Jadi kayak Jadi nih di situ. setelah 1,5 tahun yang lebih jago ngedit Dedekmu atau kamu nih ini sini? Kita yang udah ngedit 3-4 video kalah sama Dedek gue yang baru sekali ngedit video. Jadi dia sekali terus dengan ekspektasi yang tinggi, kayak dia tuh tahu what she wants gitu loh. Jadi dia kayak oke, gue tahu apa ekspektasi gue karena dia juga banyak nonton channel apapun ditonton, mulai dari ting-tingan yang olahraga sampai yang semacam Johnny Harris gitu yang smart YouTube advice gitu, dia tahu. Jadi kita kalah lah sebenarnya knowledge-nya gitu. Dan baru akhir-akhir ini kita satu catch up gitu dengan banyak yang nonton channel-channel yang kayak gaming ya dia ya. Terus kayak yang yang editannya kayak benar-benar lebay lah, kayak animasi lah apa gitu. Jadi kita lebih terbuka lah kayak gitu. Jadi sebenarnya dia lebih jago sih. Kita kayak baru ditampar gitu dari Ceca Sangcen video bangun gitu, baru kita akhirnya taste kita jelek gitu. Dan dan karena Regina itu kan juga backgroundnya dari desain ya, jadi dia memang lebih artsy gitu. Itu beneran bagus banget sih, really good feedback and asset juga yang bikin kita terinspirasi dan termotivasi. Dan sejak saat itu gitu ya, kita juga jadi kayak tiap kali kita nonton YouTube video gitu ya, suatu video yang kita nonton sampai habis, itu tuh artinya tuh there must be something yang dari editingnya gitu, dari kontennya tuh yang menarik gitu kan, sampai kita nonton sampai habis gitu kan. Dan kita jadi pelajari gitu detail-detailnya orang tuh ngedit tuh kayak gimana sih, kayak secepat apa sih, apakah setiap second ada transition kayak gitu kan, ada yang ada sound effect atau kayak ada gerakan kayak gitu kan yang bikin kita tuh tetap engage gitu loh. Ya. Jadi viewers atau pendengar Boba Project, kalau kalian benar-benar mengapresiasi editan Regina, mungkin bisa komen terima kasih Regina mungkin. #thank you Jin. Jadi itu kan logistik tentang editing. Nah, tapi semua dari konten itu semua bermula dari ide. Nah, ide ini siapa sih yang biasanya mencetuskan ide dan bagaimana proses pemikiran, thought proses ide ini? Entah apakah kalian bikin skrip kah atau kalian plannya gimana sih biasanya? Tentang ide ini kita itu setiap minggu malam itu ada meeting dulunya. Sekarang juga sih, tapi mungkin sekarang lebih merata lah. Setiap hari bisa kayak ada ide kita meeting gitu. Dulu itu kayak setiap minggu malam kita selalu dedicate minggu itu untuk kita mikir kita mau bikin apa, konten apa. Jadi biasanya kita selalu muter dulu ya kayak boba itu kita mau bahas apa lagi, size-nya, tokonya, apalagi sih kayak boba weird boba gitu yang jual apa kayak permen rabbit lah apa kayak gitu. Terus habis itu akhir-akhir itu kita juga mikir tentang event di Singapura ada event apa sih, contohnya apa Hungry Ghost Festival kayak gitu-gitu. Kita pingin Chinese New Year event Mooncake Festival kita juga pernah bahas ya kan ya. Betul event dulu di Singapura biar mereka tahu, apalagi mak gue suka bilang di Singapura ada apa sih kalau Chinese New Year gitu, di Singapura ada apa sih kalau ini, kayak mereka juga ada eagerness untuk tahu sebenarnya orang-orang Indo itu Singapura tuh ngapain gitu kan. Nah itu kita jadi base nomor 1. Yang kedua baru kita nanti dig lagi apa yang bisa kita explore dari hidup kita. Dulu tuh tentang hidup kita dan pekerjaan itu tuh terakhir gitu loh. Setelah boba mungkin event baru kita gitu. Dan ternyata engagement-nya lebih tinggi di kitanya gitu kayak benar. Gimana sih sudah gue masih sering push kayak ini kok tunjukin day in life lu gimana gitu. Dia suka bilang gitu dan itu yang jadi dasar-dasar lah kita gali ide gitu. Dan nanti dari situ kita kembangin mau di package seperti apa gitu kan, dari awal sampai akhir, apakah jawabin pertanyaan atau kita mau live stream kayak yang kapan hari. Jadi benar. Package-nya kembali lagi sih ke itu tadi, kehidupan kita itu apa gitu. Benar. Nah dari semua banyak itu ide itu pasti banyak video yang terlahir lah. Nah dari semua video yang kalian buat ya,
Ada nggak sih video yang kalian favoritin? Mungkin dari paling suka bikin produksinya atau mungkin paling suka hasil jadinya. Mungkin dari dia dulu. Ada video favorit kah? Video paling suka bikin gitu, paling suka bikin vlog sih, to be honest, karena gampang gitu kan, logistiknya juga minimal gitu kan, dan kita juga jadi kayak bisa pergi keluar gitu kan, lagi pandemi gitu kita jadi punya alasan untuk pergi keluar. Dan biasanya kalau buat vlog teman-teman kita tuh mau ikut gitu loh, jadi kayak banyak yang pengen ikutan masuk di vlog-vlognya kayak Asik. gitu. Iya, tapi sayangnya tuh vlog ini tuh kayak nggak gitu populer, apalagi kan karena orang Indo lagi nggak bisa terbang ya ke Singapura, jadi emang low demand lah, orang-orang nggak banyak yang tertarik gitu aja sayangnya sih. Kalau Niko sendiri gimana? Gue setuju. Yang paling seneng itu jalan-jalannya, karena kayak memang tujuan dari konten kita awalnya tuh juga kita seneng-seneng aja gitu loh. Kita minum bubble tea, rekam, jalan-jalan, rekam gitu. Jadi kayak kita nggak mau take so much burden gitu awalnya gitu ya. Dan kurang tepat ternyata kayak kita harus put thought juga, kayak lu mau kasih apa sih gitu, gak cuma having fun direkam, karena kita belum artis ya. Kalau artis mungkin bisa kayak gitu, naik mobil rekam video, punya rumah jalan-jalan rekam video gitu. Jadi seneng itu yang jalan-jalan, seneng banget karena kadang-kadang dia itu punya banyak ide kan, dia udah pengalamannya lama di sini, dia kayak tempat-tempat kayak jual lah apa tuh dia tahu, makanan-makanan kota tua yang kayak Tiong Baru tuh dia tahu gitu. Itu yang paling seneng. Dan kalau video yang gue favoritin ya editannya itu yang dia edit tentang gue. Nggak tahu kenapa ya, video yang kayak challenge atau apapun yang ada gue nya, yang dia edit itu selalu pas ada banyak part-part ngelucunya gitu, kayak banyak part gue gak jelas lah pokoknya. Sedangkan part apapun yang gue edit itu selalu yang serius. Contohnya podcast gitu, selalu apa kayak gue ya, mungkin gue juga kurang oportunis lah ya, kalian kurang bisa nangkep kelucuan mungkin, atau karena gue udah enak sama joke gue, makanya gue nggak bisa nangkep kelucuannya gitu lah. Terus kayak selalu yang agak-agak serius gitu, dan yang dia edit itu selalu fun dan dia tuh editnya dengan bagus banget lah. Contoh kalau kalian mau tahu tuh yang Singlish gitu, kayak dia bener-bener put nis lucu banget, dan ya gue nggak punya harga diri yang tinggi, jadi gue nggak malu sebenarnya. Jadi kalau kalian mau nonton apapun yang challenge lah, jalan-jalan yang dia edit kan, bisa itu lihat captionnya kan selalu ada siapa yang edit dia, pasti ada muka gue, pasti gue habis lah harga diri gue, pokoknya habis. Tapi itu yang suka banget, gue selalu ketawa lah. Kayak yang terakhir itu yang ngerjain mat, video akhir-akhir ini yang ngerjain mat tuh ada gue nya, alamak harga diri dong, bar diri tuh gitu. Ya, itu bagusnya lah punya partner buat bikin YouTube itu kayak Niko juga, karena dia kan selain lucu gitu kan, jadi dan dia itu juga nggak malu untuk dipermalukan, dipermalukan. Dia nggak malu untuk dipermalukan, bener. Jadi kayak, dan itu yang sometimes kita tuh in the video kita butuh someone who become the punching bag gitu loh, dan itu adalah Niko gitu loh. Niko jadi comedic relief-nya basically. Yes. Tapi juga gue akui guys, kadang-kadang ya in the conversation itu bukan gue bikin-bikin loh, bukan gue pura-pura lucu. Kadang-kadang emang suka kayak gitu, suka ngeblur, suka hilang, suka ngomong ngasal, suka mumbling, terus ngomong suka kepleset-kepleset. Jadi sebenarnya itu 100% tuh gue sih sebenarnya. Gue nggak make it out the character gitu ya. Emang itu gue. Kalau mau mengenal gue lebih dekat, itu saya. Ini klarifikasi. Jadi itu benar-benar autentik, tidak direncanakan berarti ya Niko? Tidak direncanakan, betul. Itu diri gue gitu. Nah, kalian ngomong banyak yang kalian suka vlog dan jalan-jalan. Tapi kalau kalian benar-benar milih nih satu video yang kalian pasti tunjukin ke orang, atau kalian benar-benar suka video yang mana? Dia lu tunjukin apa deh? Kayak misalnya identity lu, misalnya lu ketemu orang baru, kalau misalnya lu kayak misalnya kayak sekolah MBA gitu ya, project apa yang sudah kamu lakukan gitu, kamu tunjukin video apa gitu. Gue tahu kan yang paling suka video waktu gue review Senium. Senium gigi gitu. Senium. Retainer gigi ya, Invisalign ya. Betul, itu video yang gue paling suka, karena itu video gue beneran prepare sendiri dan responsnya bagus, dan kayak komen-komennya juga pada supportive kayak gitu kan, suka banget deh. Dan itu videonya tuh Niko yang edit, dan editannya dia cukup juga bagus.
Kenapa ya? Ada apa yang menarik dengan video itu? Kayak lu ngomongnya sangat lancar, is it? Itu kayaknya salah satu video pertama yang gue bener-bener prepare banget sih skripnya sih. Wow. Oh, itu bikin skrip ya. Oke, Iya, oke. Itu benar-benar satu video yang dia prepare atau siapkan sendiri lah dari awal sampai akhirnya. Tapi editingnya dipegang Nico itu. Iya, betul. Oke. Yes, jadi kayak kayak dia bener-bener pertama kali kayak dia duduk di belakang tembok kosong gitu, lemari ya gitu, terus kayak Lemari dia ya ngomong, gitu, betul. iya. Bener, itu baru pertama kali gitu. Biasanya kita kayak improvise lah, kayak mau ngomong apa yang keinget, baru pertama kali itu kita make it organized gitu. Jadi ngeditnya juga lebih mudah. Kalau Nico sendiri apa ada video yang favoritin? Aku suka video Singlish guys, Singlish challenge kita. Singlish challenge itu ya, dia yang ngedit ya. Sumpah, lu kalau tunjukin tuh ke calon istri, gue nggak nikah kali. Bercanda, I mean, kayak super hilarious gitu, dan gue malu banget, kayak total harga diri itu. Terus kayak tapi bagus banget, dan thumbnailnya juga fantastic, tau gak, yang bikin Regina kalau nggak salah. Dan dia tuh ketika kan kita biasa suka review kan kayak thumbnail, dia suruh upload dulu, nanti kita komen gitu. Oh, tulisannya apa, ganti apa gitu kan. Ini begitu thumbnailnya nongol, langsung semua approve. Kalian bisa lihat, itu bagus banget thumbnailnya juga. Jadi kayak lu bakal eager untuk nonton gitu. Dan memang lumayan sih viewsnya. Jadi banyak orang juga tertarik ketika lihat thumbnailnya bagus, dan video juga sangat sangat yang ketawa-ketawa kita lah, kita yang akhirnya berhasil gitu. Biasa ketawa-ketawa kan nggak terlalu ya. Biasa orang cari yang pintar-pintar gitu. Itu ketawa-ketawa tapi lumayan ditonton gitu. Jadi kalau misalnya tadi itu kan tentang yang kalian sukain, yang kalian favoritin. Nah, sekarang coba kita nggak bisa pandang sebelah mata. Pasti ada video yang sulit atau ribet banget lah bikinnya. Kalian kayak aduh ini susah banget, atau ada nggak guys kayak video atau mungkin tantangan yang kalian hadapi pas masa ngedit video? Satu video tertentu gitu. Paling berat itu di yang sit down, istilahnya apa ya? Sit down video ya. Iya, yang cuma duduk aja terus ngomong ke kamera kayak gitu. Nah, itu tuh biasanya yang paling berat karena kita harus mikirin ide supaya tetap engaging terus. Selain podcast ya, kalau podcast kan orang tahu kan itu podcast, jadi mereka biasanya nggak lihat mukanya, terus ya dengerin aja gitu kan. Nah, yang sit down ini kita mesti kayak niru sama editor untuk tetap bisa engage at every minute gitu. Itu kasih joke, kasih ini, kasih opo, kasih apa, dan itu bisa tiring banget sih. Kadang-kadang dia tuh kalau ngedit bisa kayak 2-3 jam buat 1 menit gitu. Gue juga 2-3 jam 1 menit. Iya, editannya banyak gitu. Awal-awal karena memang cepet banget kan orang bosen kan. Jadi benar-benar. Kayak kita kita juga mencari inspirasi gitu loh dari orang-orang di YouTuber gitu yang biasanya do this kind of sit down content gitu ya, biasanya editannya tuh kayak gimana gitu. Belum lagi musiknya, belum lagi terkena copyright, ulang lagi. Iya, terkena copyright, ulang lagi. Kayak gitu. Jadi kayak buat nyari musik yang tepat aja tuh udah susah. Udah dapet musik yang enak gitu, kita harus cek dulu ini copyright atau enggak gitu kan ya. Terus abis itu kalau copyright kita harus mulai lagi cari lagi dari awal gitu kan, musik yang seru. Jadi kayak itu juga takes a lot of time lah gitu. Sama itu lagi. Kita juga semakin pinter kan. Kita juga semakin tahu bahwa musik itu kita juga perlu beatnya untuk ganti scene-nya. Nah, kadang-kadang udah ngedit nih, di-upload, copyright dong. Kita ganti lagu, beatnya beda dong. Gak cocok. Gak ganti kan beatnya ganti scene-nya kan. Ngulang dong, astagfirullahaladzim. Beneran, ngulang. Jadi itu. Tapi balik lagi ke pertanyaannya gitu ya, video yang paling susah editnya selain sit down itu menurutku review boba itu agak susah. Video yang paling pertama itu consider susah berarti? Iya. Bukan yang pertama ya? Boba apapun yang tentang boba apapun actually. Boba apapun. Ya, boba apapun. Karena selain sit down kan, itu juga kita dulu kan rating review boba itu kan kayak ada kriterianya gitu kan, yang apa ya Nick ya, rasa, topping sama harga. Betul, harga. Iya, jadi kayak very expected gitu loh buat orang-orang yang udah nonton video kita gitu. Apalagi kalau misalnya tuh kita nggak punya banyak komen tentang minumannya sendiri gitu kan. Jadi
kayak isinya aja tuh sendiri juga kayak sedikit gitu buat dibahas gitu. Oh, Jadi, ini maksud apa? dari segi konten ya? Susahnya dari segi konten ya dia. Pasti konten yang mau kita bawakan itu Yang susahnya akhirnya gitu ya. tuh bikin editingnya tuh juga susah gitu loh. Jadi karena kita nggak punya banyak hal yang bisa diomongin gitu. Mau diapain gitu video ini gitu ya mungkin ya. Iya. betul. Benar. Lama-lama monoton juga kan, kayak cuma 3 kriteria, terus tehnya hanya different brand gitu. Jadi cuma memanfaatkan kebodohan gue lah, kemanisan, kekejutan gitu. Itu doang yang bikin engage gitu. Jadi ya agak capek juga ngeditnya sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya sama Boba Project rilis video lagi, coba di support biar diapresiasi lebih gitu mungkin. Biar effortnya paid ya, effortnya. Benar. Nah, setelah perjalanan hampir 2 tahun buka YouTube channel kalau nggak salah ini kan. Ada nggak sih kayak kenangan yang sangat memorable mungkin dari interaksi sama subscriber atau mungkin komen menarik yang pengen kalian bagikan dari sisi content creator? Ada satu hal yang kita dulu tuh sering banget lakukan. Kita juga sampai sekarang juga bisa dibilang kan channel yang kecil gitu ya. Apalagi dulu gitu ya, pertambahan subscriber kita tuh pelan banget gitu loh. Jadi tiap kali ada tambah satu subscriber aja gitu ya, kita tuh seneng banget. Dan kita tuh kayak screenshotin gitu, tambah 1 subscriber kayak gitu. Kita tuh kayak seberdua gitu kayak, oh my god tambah 1 subscriber, terus screenshot terus send kayak each other kayak gitu. Kayak kita seneng banget kayak gitu loh. Cuman buat kayak small thing like that gitu. Kita juga super happy lah tiap kali lihat ada komen yang bilang, oh thank you ya buat informasinya. Apalagi kalau mereka merasa kontennya tuh very useful gitu, kayak kita merasa sangat di-appreciate lah gitu. Setuju banget. Itu mungkin yang kita nggak pernah share, bahwa dulu itu kayak awal-awal kita tuh kayak first 3-4 months ya, itu kayak subscriber kita cuma 60 or something, sampai gue tuh takut dia kabur gitu. Karena kan kayak nggak progressing ya seakan-akan ya. Jadi kayak dengan cara memotivasi, kayak setiap kali nambah gue itu screenshot logo kita sama nama subscriber, kayak send, praise the Lord, nambah 61 gitu, nambah 62 gitu, kayak every subscriber itu counts gitu seakan-akan. Dan kita nggak terlalu panik tentang views, karena views tetap bisa nambah ya meskipun videonya udah lewat. Tapi subscriber tuh kayak pelan banget rasanya, air mata, kadang-kadang berat gitu kan. Itu memorable banget. Sampai sekarang kita masih sering lakukan ya, tapi ya puji Tuhan sudah mungkin lebih banyak lah ya, nggak nambah 1 tapi mungkin bisa 2 atau 3 gitu kadang-kadang. Benar, sekarang progresnya cepat banget, sudah sampai 1000 kan sekarang kan. Wah, puji Tuhan sih itu. Oh my god, iya sih, betul. Nah, dari mungkin satu sisi itu mungkin agak mengecewakan, kayak pertama subscriber tidak sesuai ekspektasi, tapi apakah ada hal yang kurang sedap kalian rasakan selama membuat konten selain hal-hal yang kamu barusan ngomong ini? Awal-awal iya sempat ada masa-masa kita buntu ide, tapi kita tetap kayak kita selalu dengar nasihat dari youtuber lain kan, kayak udah bikin aja gitu loh, kayak lu nggak usah pusingin soal numbers, soal analytics gitu kan, yang penting lu happy, as long as lu seneng bikin video gitu kan, bikin aja kayak gitu, nggak usah peduliin angkanya gitu. Jadi walaupun kayak pertumbuhan channel kita itu tidak secepat itu, kita tetap try to keep that in mind gitulah. Selain itu juga yang nggak sedap, ada beberapa hal, especially akhir-akhir ini sih, dengan topik kita ASEAN Scholarship, dan banyak sekali kita mendapatkan pertanyaan juga gitu kan. Dan dari pertanyaan-pertanyaan itu kita jadi ada beberapa, kita merasa penonton kita tuh ada beberapa ekspektasi tentang diri kita gitu kan, yang kita tidak bisa menjawab beberapa pertanyaan gitu kan. Kita jadi agak merasa sedih lah gitu, karena ya kita tidak bisa membantu gitu. Iya, dan mungkin juga ketika nanya itu dengan ekspektasi bahwa kita mungkin anggota pemerintah Singapura gitu kan. Wah, ini gimana nih scholarship ini, berapa orang yang diterima ini, kayak kita bener-bener kayak customer service gitu akhir-akhir. Seakan-akan tuh kita yang tahu semuanya gitulah, dan itu betul. bikin kita sedih juga lah, karena ya
Yes, karena kan inti cuma mau kayak sharing pengalaman gitu kan. Jadi kadang-kadang kayak kita kayak kok nanyanya kok kayak seakan-akan kita yang punya gitu. Dan kayak kita presidennya kali gitu. Terus habis itu ya lama-lama kita terbiasa untuk kayak ya udahlah kita jawabin, atau kalau misalnya oh ya tanya aja customer service-nya atau apa, kita juga bantuin gitulah. Jadi sometimes itu ekspektasi itu yang kadang-kadang bikin kita kayak kok kita nggak bisa do better juga, itu juga bikin kita kayak sayang sekali ya gitu. Tapi kalian udah melakukan yang terbaik, jadi aku rasa sangat luar biasa sih kalian bisa berbagi banyak info dan memberikan aspirasi kepada daftar beasiswa yang akan datang. Jadi itu salut sih. Jadi Terima Thank you. kasih Bapak. Thank you banget. Iya. jadi ya kita itu hampir di akhir segmen nih. Jadi mungkin udah 1000 subscriber kan, dan aku harap kalian pasti kedepannya pasti masih main di YouTube lah, masih ngepost dan membagikan informasi. Nah sekarang kalian jangka panjangnya ini gimana? Directionnya mau kemana? Arahnya kemana? Atau ada bidang apa gitu yang kalian tertarik buat explore buat Boba Project? Kita mau lebih explore creative side gitu kan. Jadi kita tahu editing kita tuh juga masih segitu-segitu aja. Jadi kita mau belajar lebih banyak lagi tentang editing gitu kan ya. Dan ngelihat juga biasanya kita belajar juga dari inspirasi kita gitu ya, termasuk Johnny Harris dari Fox, juga kita dapat inspirasi dari Captain Disillusion, dan juga kayak tadi yang Niko bilang gitu kan, gue suka nonton video gaming gitu kan, dan gue tuh especially tuh suka banget dengan editornya Daihi Denogla gitu, karena itu bener-bener kalau lu lihat gitu ya, video yang diedit sama editornya tuh bener-bener bisa lihat ada nyawa dan kontribusi dari editor itu di dalam videonya gitu, dimana yang dia tuh bisa bikin recording yang sangat simple gitu ya, jadi dramatik banget kayak kayak trailer film gitu loh. Dan itu benar-benar suatu goal yang kita mau sampaikan gitu lah. Itu yang satu. Terus yang kedua juga topiknya kita mau banyak banget yang masih kita mau share gitu kan, dan mau explore tentang kehidupan di Singapura tuh beneran banyak banget yang orang-orang Indo tuh nggak tahu ternyata tuh oh Singapura tuh kayak gini, Singapura tuh kayak gitu. Jadi kayak bener-bener still a lot of stuff, still long way to go gitu kan. Dan yang terakhir juga sebetulnya kita berharap untuk bisa lebih banyak collaboration gitu kan. Dan juga kalau misalnya channel kita berkembang dengan baik, kita juga I think it will be great kalau kita punya tim yang lebih permanen gitu lah. Jadi tapi kita sekarang one step at a time aja. AI. Niko? Kita punya AI guys, anak intern. Aduh, aku kira artificial intelligence. Kita pakai power of AI gitu ya, anak intern. Anak intern. Setuju sih. Kapan hari aku denger, aku lupa nama channelnya apa, itu orang UK dokter yang tiba-tiba jadi YouTuber gitu. Dia tuh ada bilang kayak ketika kamu bikin YouTube, lu bisa pelan-pelan improve dari sound, gambar, terus lupa lagu apa gitu. Gue baru inget sound sama gambar lah, karena itu yang baru bisa kita achieve pelan-pelan. Kita beli mic yang agak proper, terus kita ternyata kamera kita punya kamera sendiri sebenarnya kayak DSLR gitu. Ternyata bisa diutilize gitu. Jadi kita pelan-pelan dari audio improve ke gambar, nanti baru mungkin improve apa lagi. Dan betul juga sih kata dia, kayak kita juga berharap banyak people yang bisa collaborate gitu, karena kadang-kadang otak dua ini putar-putar terus ya, kadang-kadang ya gitu-gitu aja gitu loh. Kayak ada Jason, ada orang-orang yang lain yang mau ajak kita collab atau apa, kita akan senang banget lah. Kayak mungkin kapan hari ada collab sama orang-orang yang oke lah, kita bisa bilang podcast tuh agak collab lah gitu. Jadi kita juga bisa bikin pandangan kita lebih lah terhadap pekerjaan atau apa, dan juga insightful buat kita. Setuju banget sih, itu setuju banget. Dan kita juga kayak mengerti the struggle of
content creator gitu kan. Jadi kayak kita sangat supportive tentang collaboration gitu. Karena kita pernah di posisi nambah satu minggu guys, kayak kalian satu Iya. subscriber satu minggu. Iya, Benar, satu benar. subscriber satu Satu subscriber satu minggu, lebih bahkan bisa satu Sangat 2 berharga. Setiap subscriber sangatlah berharga, minggu. Iya. kan? Sangat sangat berharga berharga. guys. Oke, nah sekarang udah 1000 subscriber, perayaan 1000 subscriber kan. Nah, sekarang kalian kalau mau memberikan pesan atau mengucapkan terima kasih ke viewers, Ya sekali lagi terima kasih yang selama ini sudah support channel kami. Thank you so much for your support. Kita tetap berharap untuk bisa memberikan konten-konten yang menarik dan bermanfaat buat kalian. Jadi mungkin kalian juga bisa bantu kita kasih ide, kalian mau lihat apa sih tentang kehidupan di Singapura kayak gitu. Karena Ya. sometimes kita juga kita mungkin menjalaninya seperti biasa, tapi ketika orang Indo menontonnya kayak wow, ternyata sesuatu yang baru. Sometimes kita nggak sadar gitu. Dan komen-komen dari kalian akhir-akhir ini tentang pertanyaan-pertanyaan atau Asian Scholarship itu membuka mata kita lah tentang itu semua. Ya, dan juga jangan lupa cek channelnya Jason in a Chatterbox. Coba cek podcast-podcastnya dia juga. Jangan Keren. lupa ya, karena Jason ini bikin podcast wawancara tentang orang-orang keren. Kemarin ada wawancara tentang orang PhD kan ya. benar-benar. PhD. Ya. Iya. Jadi Cool banget, di guys. podcast gua itu kayak gua sekalian juga belajar Inggris, belajar ngomong Inggris juga, dan untuk melihat aspek-aspek kehidupan, belajar dari orang, mungkin dari berbagai latar belakang. Jadi feel free and to check in your time. Kalau mau belajar listening Inggris juga gitu, dan judge sama jelek Inggris saya mungkin. Go Kita ahead. juga jelek, tidak apa-apa. Ya. So yeah, thank you so much Boba Project for inviting. Terima kasih sudah mengundang saya Jason sebagai host tamu. Kembali ke Dea atau Nico. Yo, terima kasih guys sudah nonton. Buat kalian yang mungkin tertarik juga untuk explore YouTube stuff, tetap semangat karena ada yang bilang kayak don't stop until you reach like 52 videos or something. Kayak ketika mungkin the going get rough, the rough get goings gitu. Bagus banget kan. When the going get tough, the Oh, tough tough. get Oh, rough. going. Oh, the going get kan fail kan. Ini gak di skenario loh ini. Oke. Ya, itu tetap semangat. Kita tuh juga pernah ada di posisi seperti itu. Jadi kalau kalian mau misalnya dengerin lagi cita-cita atau kita berbagi-bagi atau collab, ya kita tetap bisa berbagi ke kalian gitu. Dan ya semoga video ini juga tetap memberikan kalian inspirasi, bukan cuma tentang bikin YouTube channel aja, tapi juga in life gitu kan, tentang pekerjaan, karena channel kita banyak banget. Kita juga try to make people inspired gitu. Betul. So, thank you Jason udah datang, dan see you on the other episode of Boba Project. Bye bye. Bye-bye. See you guys. Bye bye.